rekanan, senang sekali pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, 1 minggu ini kita udah belajar tentang bagaimana sih menjadi seorang sahabat yang baik, memiliki sahabat yang berkualitas, memiliki persahabatan yang dengan fondasi yang kokoh. Dan kita udah belajar apa kata Alkitab tentang sahabat. Nah rekan-rekan, mari kita sama-sama menyadari hari ini dengan satu tema yang kita akan pelajari, bahwa sesungguhnya Tuhan datang juga ingin menjadi sahabat engkau dan saya. Sesungguhnya mari kita jalin satu persahabatan dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15 dengan bunyi demikian, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Nah, teman-teman semua, ketika kita melihat kembali ayat ini, bukankah sesungguhnya ini adalah ayat yang sangat menyejukkan hati kita, bukan? Mungkin kita tidak punya sahabat di dunia ini. Mungkin kita tidak punya sahabat yang begitu klop, yang begitu serak sama hidup kita. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita baru baca, kita bisa lihat bahwa sesungguhnya Tuhan sendiri yang datang pada kita dan berkata, "Kamu sahabatku, kamu sahabat Tuhan." Dan bukankah ini adalah satu berita yang sangat indah? Kenapa ini adalah berita yang indah? Karena yang pertama, kita dapat melihat ketika dunia tidak bersahabat dengan kita bersahabat dengan Allah. Kita bersahabat dengan Allah dalam arti apa, Ko Ivan? Kita bersahabat dengan Allah dalam artian bahwa ketika kita menjadi murid dan kita menjadi anak-anak Tuhan, di titik itulah kita dibebaskan dari perhambaan dosa kita. Itulah sebabnya dalam ayat 15a dikatakan Tuhan tidak lagi menyebut kita sebagai hamba, karena kita tidak lagi diperhamba oleh dosa-dosa kita. Ketika kita bebas dari dosa-dosa kita, di titik itulah kita menjadi sahabat. Dan itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, mari kita pahami bahwa persahabatan yang dijalin dengan Tuhan ini menorong dan akan memberikan kepada kita satu jaminan yang kekal tentang keselamatan. Itulah sebabnya teman-teman semua, di dalam ayat yang B disuruh dikatakan, "Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Jangan salah pahami bagian ini. Jangan kemudian kita menuntut kepada Tuhan, "Tuhan, saya pengen tahu masa depan saya." Karena sesungguhnya konteks ayat ini mau berbicara tentang bagaimana Allah yang menyatakan keselamatan bagi setiap kita. Itulah sebabnya setiap kita yang adalah sahabat-sahabat Kristus, mari kita mau sama-sama nikmati persahabatan ini. Persahabatan yang dibangun karena kita telah dibeli lunas dari perhambaan dosa, dan persahabatan yang membawa kita ke dalam satu keselamatan yang kekal dengan Tuhan. Lalu apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak muda? Mari kita pupuk persahabatan kita dengan Tuhan. Gimana caranya? Mari kita sama-sama lebih rajin berdoa. Mari kita sama-sama lebih rajin baca firman Tuhan. Bukan hanya bicara tentang kerajinan, tapi mari kita bangun satu hasrat, satu passion, satu kerinduan dalam diri kita untuk kita mau cari Tuhan, untuk kita mau cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan yang pasti akan tolong setiap kita, dan Tuhan yang akan menuntun setiap kita untuk kita bisa terus menikmati persahabatan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo guys, jadi itu tadi satu teduh kita untuk hari ini. Nah guys, gimana satu teduhnya? Kita diberitahu bahwa ternyata kita sudah dianggap sebagai seorang sahabat oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu guys, mari kita sama-sama belajar untuk kita merespon kepada Tuhan. Karena kita sudah dianggap sahabatnya, mari kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita juga belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kehendak-kehendaknya. Nah, gimana guys? Oke guys, untuk menutup saat teduhnya, mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga,
Terima kasih karena sesungguhnya selama ini Engkau sudah menganggap kami semua sebagai sahabat-Mu. Kami semua sudah Engkau terima ya Tuhan. Tuhan, tolonglah bantu kami agar kami dapat meresponi kasih-Mu dengan baik ya Tuhan. Agar kami dapat ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dan bantulah kami dalam kami mengerjakan dan mencari tahu kehendak-kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah guys, jangan lupa bahwa besok kita akan ada satu teduh lagi di channel ini. Nah, ayo kita bagikan materi satu teduh ini ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang dapat mendapatkan berkat. Nah, nih kalau kalian juga ada pergumulan atau pertanyaan-pertanyaan, boleh sharing ke kita di IG Youth GKI Kanaan. Nah, kalian bisa di DM di situ. Nah, nanti mungkin bisa kita bahas bersama-sama pergumulan atau masalah yang kalian punya. Nah, jangan lupa juga di hari Sabtu kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti bisa teman-teman dapatkan di grup lain dan grup WA. Nah, terima kasih teman-teman. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Oke guys, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu The Right Past Love. Sebenarnya waktu kita cari pacar itu kayak main puzzle kan. Ada yang cocok tapi nggak seiman, ini masalah. Tapi ada yang seiman tapi nggak cocok, nah ini yang sering. Tapi kita kalau milih pasangan itu harus minta Tuhan tunjukin ya sih. Cuman kan kayak ribet gitu loh kok. Oh juga ini urusan hati aku, kayak gimana Tuhan ikut campurnya. Of different religion. Oh berarti sebenarnya kita itu nggak dikasih milih pasangan dong kalau sama Tuhan. Ini kan kok, Pak, itu kan zaman dulu kok. Nah, emang masih berlaku itu kok. Mari kita tundukkan hati, perasaan, dan hikmat kita di bawah Tuhan.